Kasus pembunuhan yang dilakukan NF 15 tahun terhadap bocah 5 tahun dikaitkan dengan dugaan pelaku adalah seorang psikopat. Namun seorang psikolog menduga bahwa gadis SMP tersebut diduga berpotensi mengidap sosiopat. Hal tersebut dikuatkan dengan keterangan pelaku yang mengaku puas dan tak merasa bersalah setelah menghabisi nyawa teman mainnya tersebut. Dikutip dari tribunnews.com, seorang psikolog bernama Melissa Grace menyoroti perasaan pelaku yang tak merasa bersalah setelah melakukan pembunuhan. Melissa Grace mengungkapkan perasaan tak bersalah itu merupakan ciri utama seseorang yang mengidap kehendak disorder. Kehendak disorder adalah pola perilaku seseorang yang dilakukan secara berulang yang tak sesuai dengan nilai kebenaran yang tumbuh di masyarakat. Apabila dibiarkan, Melissa Grace mengatakan perilaku tersebut akan memicu sang anak mengidap sosiopat di usia dewasa. Diketahui sosiopat ini merupakan perilaku antisosial yang ditunjukkan dengan kurangnya empati terhadap orang lain. Hal penting yang membedakan antara psikopat dan sosiopat yakni kesadaran yang dimiliki. Seorang psikopat diketahui tak memiliki kesadaran terkait baik dan buruk. Ia biasa melakukan hal buruk tanpa adanya rasa bersalah. Sedangkan para sosiopat kesadaran masih ada dalam dirinya meskipun sangat lemah. Ketika melakukan hal buruk, ia tahu bahwa hal yang dilakukannya salah, namun hal tersebut tak menghentikan perbuatannya. Baik psikopat maupun sosiopat sama-sama tak memiliki empati. Psikopat memiliki rasa empati yang lebih rendah dibandingkan orang lain, sementara sosiopat tidak bisa berpura-pura dengan emosi mereka. Dalam kondisi ini, seseorang akan menunjukkan ketika mereka tak tertarik dengan orang lain. Beberapa pakar menyebut sosiopat berkepala panas dan pemarah karena bertindak tanpa memikirkan perasaan orang lain. Seperti diketahui, NF menghabisi nyawa bocah 5 tahun di kediamannya di Sawah Besar, Jakarta Pusat, Kamis 5 Maret 2020. Korban dibunuh setelah dibenamkan di bak mandi kemudian disekap dan diikat pelaku serta dimasukkan ke dalam lemari. Kasus ini terungkap setelah pelaku menyerahkan diri ke kepolisian dan mengakui bahwa ia telah membunuh seseorang. Setelah melakukan pembunuhan, ia bahkan mengaku puas dan tak menyesali perbuatannya. Saya selalu menganut pandangan bahwa perilaku manusia, perilaku abnormal manusia, termasuk perilaku jahat manusia adalah hasil interaksi dua faktor. Faktor pertama adalah faktor dalam, berarti kita bicara faktor genetik, faktor disposisi, kondisi otak, dan seterusnya. Faktor yang kedua adalah faktor situasi, faktor lingkungan. Kita mulai dari faktor yang kedua. Pemberitaan di media mengabarkan bahwa orang tua pelaku ini sudah bercerai. Masuk akal. Keluarga yang morat-marit, keluarga yang tidak harmonis, keluarga yang bercerai, mungkin saja kemudian memunculkan pola pengasuhan yang juga tidak tepat. Sehingga akhirnya anak harus menjalani proses tumbuh kembang yang katakanlah tidak sehat atau tidak wajar. Perceraian. Faktor yang kedua, juga berita dari media, bahwa pelaku, si anak ini terinspirasi oleh apa yang dia tonton. Film horor kah? Atau film-film untuk dewasa lainnya. Masuk akal lagi. Teori mengatakan apapun yang kita tonton, apapun yang kita dengar, apapun yang kita baca, itu akan bisa mempengaruhi perilaku kita. Dengan kata lain, teori ini ingin mengatakan bahwa perilaku manusia sesungguhnya adalah hasil dari proses peniruan. Teori ini disebut sebagai teori belajar sosial, lagi-lagi juga masuk akal untuk menjelaskan tentang perilaku si anak pelaku ini. Demikian Tribunnews Update, nantikan berita terbaru lainnya hanya di tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!